orang yang mempunyai kemampuan itu, orang itu mampu menetralisir tempat tersebut, ya, untuk mengusir hal-hal gaib yang menjaga atau menguasai benda-benda itu tadi, sehingga benda yang tadinya tidak kasat mata itu tadi bisa dimunculkan. Itu pun tidak semuanya bisa langsung tiba-tiba kelihatan. Itu bukan langsung tampak ya dulur-dulur, tapi yang tadinya dalamnya mungkin 10 meter itu bisa mendekati permukaan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tentunya dengan kemampuan yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, kemarin ada yang WA ke admin Sinau Urip ya, ke Mas Yahya, menanyakan yaitu tentang ini dulur-dulur. Menanyakan tentang apakah benar menarik uang itu bisa ya, atau menarik harta karun lah istilahnya. Apakah ini memang benar-benar ada, bisa dilakukan, atau hanya tipuan saja Mas Wahyu? Nah, karena kebetulan beliau ini ya dulur-dulur yang bertanya ini itu pernah dibohongi ya, pernah tertipu oleh salah satu oknum yang mengatakan bisa menarik harta karun ya, entah itu berbentuk emas atau berbentuk uang dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi, masih baru kemarin ini ya, itu ada orang yang WA ke beliau menawarkan untuk beliau ini disuruh menyiapkan uang, sejumlah uang, lalu nanti setelah proses ritual atau proses penarikan uang gaib tersebut selesai dan berhasil, itu baru orang yang menawarkan diri ini istilahnya minta upah. Jadi upahnya ini tidak langsung, tetapi minta upah dari hasil uang gaib yang ditarik. Nah, sedangkan sejumlah uang yang disuruh menyiapkan tadi untuk syarat tadi itu disuruh menyedekahkan ya, atau disuruh untuk diberikan kepada anak-anak yatim di sekitar rumah tempat tinggal beliau ini. Nah, ketika itu ditanyakan ke Mas Wahyu ya, ditanyakan ke saya, ya secara otomatis langsung saya jawab bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah bentuk penipuan ya. Jadi ini perhatian untuk dulur-dulur semua, jangan mudah percaya dengan hal-hal yang demikian, lebih-lebih yang tidak masuk di dalam nalar atau akal kita. Biarpun kalau kita bicara tentang kekuatan supranatural atau tentang hal gaib, itu memang sulit untuk dilogikakan, tetapi bisa terjadi. Akan tetapi kita tetap harus menggunakan akal budi, nalar pikiran kita untuk mencerna sesuatu hal, apakah ini masuk akal atau tidak. Satu contoh begini, Mas Wahyu pernah sampaikan di video Mas Wahyu beberapa waktu yang lalu ya. Mas Wahyu menyampaikan bahwa untuk orang-orang tertentu yang mempunyai kekuatan spiritual atau kekuatan supranatural, itu bisa menggunakan kemampuannya untuk menarik benda-benda fakta ya, baik itu benda pusaka, harta karun atau sejenisnya yang berada di alam ya, berada di alam
yang tertutup, entah itu ada di bawah pohon, entah itu di dalam tanah, di dalam batu, di bawah batu, dan lain sebagainya. Nah, lalu orang yang memiliki kemampuan ini selain bisa melihat, ya, menembus dengan menggunakan mata batinnya dan menggunakan kemampuannya untuk menarik benda-benda tersebut, itu bukan seolah-olah bendanya ditarik lalu bendanya terbang keluar dari dalam tempat persembunyiannya ini, tidak, dulur-dulur. Jadi kan untuk benda-benda pusaka, untuk intinya ya hampir di alam itu, ya, itu kan pasti ada beberapa yang ditutup atau dikuasai, ya, atau ditempati oleh, atau bisa dikatakan juga dijaga istilahnya, oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di alam tersebut. Nah, sehingga untuk orang yang mempunyai kemampuan itu, orang itu mampu menetralisir tempat tersebut, ya, untuk mengusir hal-hal gaib yang menjaga atau menguasai benda-benda itu tadi, sehingga benda yang tadinya tidak kasat mata itu tadi bisa dimunculkan. Itu pun tidak semuanya bisa langsung tiba-tiba kelihatan. Jadi ambil contoh begini, ya, kalau misalkan ada benda pusaka peninggalan, entah itu golok, entah itu tombak, entah itu keris, ya, dulur-dulur, yang tertanam di dalam tanah yang kita tidak bisa kita lihat dengan kasat mata berapa dalamnya. Akan tetapi karena kita mempunyai kemampuan, ya, untuk menggugah sehingga benda tersebut itu bisa, setidaknya itu bukan langsung tampak, ya, dulur-dulur, tapi yang tadinya dalamnya mungkin 10 meter itu bisa mendekati permukaan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tentunya dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Kalau yang sering, ya, yang sering itu istilahnya sak tepo, ya, sak gini, ya, satu jengkal tangan kita ini, ya, sampai di sikut kita ini, sehingga mudah sekali kita secara manusiawi untuk menggali ataupun mengambilnya. Jadi tidak ditarik dengan seolah-olah peragaan tenaga dalam dan lain sebagainya. Itu hanya entertain, ya, dulur-dulur, ya. Itu bukan tipuan, ya. Lebih ke apa, ya, itu kayak sulapan saja kalau menurut Mas Wahyu. Jadi kalau yang sesungguhnya, yang real, selain kita sulit sekali mendapatkan orang-orang yang punya kemampuan ini, karena pasti jarang sekali, ya, mau tampil, mau muncul. Biarpun wah sudah banyak sekali ini yang macam-macam, kalau kata orang Jawa itu istilahnya sing ngoyak-oyak, sing ngobong-ngobongi ben dia mau tampil, tapi jarang sekali yang betul-betul real punya kemampuan seperti itu. Nah, disinilah Mas Wahyu ingin sampaikan kepada dulur-dulur semua, pada intinya hampir semua benda-benda yang ada di alam semesta ini, biarpun tidak semua, tetapi ada beberapa yang ada penunggunya, ada yang menjaga, atau mungkin ya memang secara alamiah memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Lalu untuk kita yang mempunyai kemampuan tertentu, kita mampu menetralisir suatu tempat, suatu benda, sehingga benda tersebut akan menjadi mudah untuk kita lihat secara kasat mata, atau bisa kita ambil secara fisik. Tapi kalau yang sulapan terus tiba-tiba bisa kepegang tangan gini, tiba-tiba muncul di pohon, tiba-tiba bisa langsung dilihat, mohon maaf, ya, mohon maaf, Mas Wahyu tidak percaya. Jadi itu semua bohongan, sulapan. Nah,
Lalu kembali kepada apa yang ditanyakan oleh salah satu sedulur kita tentang penarian uang-uang goib ini tadi ya, itu sudah jelas sekali bahwa itu adalah unsur penipuan. Apapun bentuk daripada cara menipunya ya, termasuk itu tadi tidak minta upahnya nanti menunggu setelah berhasil ya. Tetapi jangan salah, ketika kita sudah terlanjur melakukan ya, nanti ada saja oh ini harus begini dan kita sudah kepalang tanggung istilahnya, sehingga kita mau ndak mau kita harus menuruti ya. Begitulah kurang lebihnya dulur-dulur. Jadi jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengatakan mempunyai kemampuan tertentu untuk menarik benda-benda pusaka, harta karun, uang goib dan lain sebagainya. Jangan ya. Lebih baik uangnya digunakan untuk bekerja, berdagang mungkin ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau memang ada kurang lebihnya, Mas Wahyu mohon maaf kepada panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.